Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama lagi kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan malam ini dengan judul Terpendam di Ladang. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Matius 13 ayat 44. Firman Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Mereka menyerang seperti tawon penyengat, seperti serigala yang menerkam. Mereka merampasi dari segala penjuru. Mereka membunuh bukan hanya lembu sapi, tetapi turut juga imam-imam dan biarawan. Mereka menyerbu Lindisfarne, lalu menghancurkan segalanya, menginjak-injak tempat kudus. Mereka membongkar mezbah serta mengangkat milik jemaat. Demikianlah dituliskan oleh Simeon dari Durham. Kejadian kira-kira tahun 800 Tarik Masehi. Pasukan negara Serikat Norwegia, Swedia dan Denmark menimbulkan huru-hara pada abad yang ke-8. Mereka merampasi Lindisfarne, Pulau Kudus yang telah memperkenalkan kekristenan ke bagian utara Inggris pada tahun 793 Tarik Masehi. Akan tetapi, mereka tidak dapat membawa Injil Lindisfarne itu. 100 tahun kemudian, pada waktu melarikan diri karena serangan Viking, para biarawan menyembunyikannya. 300 tahun kemudian, Injil Lindisfarne itu muncul di Durham. Setelah menghilang 400 tahun lagi, muncullah di Westminster di London pada abad ke-17. Dewasa ini, itulah salah satu sastra Inggris tua yang besar, hasil karya yang mahal dan padat. Barangkali ada orang yang bertanya, berapa banyak lagi harta karun yang masih akan ditemukan, terpendam di ladang, dimasukkan dalam peti mayat, disimpan di langit-langit rumah, atau berada di perpustakaan. Kita sangat beruntung memiliki firman Allah. Zaman kegelapan boleh saja menelannya sama sekali. Orang-orang Yunani boleh saja merampasnya, lalu membawa semua buku perjanjian lama. Penganiayaan pada zaman Domitian boleh saja membakar seluruh naskah bersama pemiliknya. Pada saat-saat genting, boleh jadi hanya ada satu asli naskah-naskah tersebut. Hanya salinan yang ditemukan Hilkiah di Bait Allah. Itukah satu-satunya salinan buku Musa yang dapat pada waktu itu? Kemungkinan sekali. Pada masa-masa sulit, Tuhan memelihara serta menjaga firman-Nya. Bahkan, Ia melindungi naskah-naskah berharga dan terpendam di gua laut mati. Dewasa ini, Alkitab tidak menghadapi bahaya seperti itu. Selaku buku yang paling laris di dunia pada segala zaman, itu terdapat hampir di seluruh pelosok dunia. Pada zaman kita ini, di mana terdapat berbagai terjemahan dan tersedia dengan harga murah, masih memungkinkan firman Allah itu menghadapi bahaya seperti dahulu pada masa-masa mendatang? Saudaraku, firman Allah itu adalah suatu ladang di mana harta karun Injil menunggu-nunggu. Menyediakan firman itu adalah suatu hal. Menemukan Injil serta memilikinya adalah suatu hal yang lain. Selidikilah Alkitab yang berharga ini dengan hati yang lapar. Jelajahi firman Allah seperti pekerja tambang menjelajahi bumi mencari urat-urat emas. Dikutip dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 75. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
mengingatkan kami betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan. Biarlah buku suci, Alkitab yang kami miliki, boleh kami pelajari, dan kami boleh membagikan itu kepada orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.